Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Vanadium Periodik tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan membahas mengenai revolusi industri. Nah, sebelum membahas mengenai revolusi industri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota kami. Nah, dimulai dari saya, Bernada Delta Diana dengan NIM akhiran 040. Kemudian ada ketua dari kelompok 11 atas nama Dimas Nur Herdianto dengan NIM akhiran 071. Kemudian ada teman kami Nisrina Aza Akilah dengan NIM akhiran 034. Dilanjut ada teman kami Nafiatul Fauziah dengan NIM akhiran 003. Lanjut, ada lalu Dimas Putra Hermanto dengan NIM akhiran 007. Kemudian ada Adelia Adida Putri dengan NIM akhiran 019. Kemudian ada Ica Sofia Dihasti dengan NIM akhiran 091. Dilanjut ada Ahmad Rodi Soleh dengan NIM akhiran 053. Dan juga ada Roro Diva Putri dengan NIM akhiran 104. Kemudian lanjut untuk langsung saja menuju penjelasan materi. Nah, untuk yang pertama, sebelum membahas mengenai revolusi industri, kita harus paham nih apa definisi dari revolusi industri. Nah, kali ini ketua kami akan menjelaskan mengenai apa itu revolusi industri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu definisi dari revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan perubahan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang dalam pelaksanaannya menggunakan mesin untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Singkatnya, revolusi industri ini mengubah sistem kerja manusia dari tenaga otot menjadi tenaga mesin, yang tadinya menggunakan tenaga manusia, angin, air, hewan. Nah, sekarang diubah menjadi tenaga mesin. Peristiwa ini dinamakan revolusi industri oleh Friedrich Engels dan Louis August Blanqui pada abad ke-19. Dengan kata lain, revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya yang lebih mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Jadi mempersingkat waktu gitu dengan adanya revolusi industri tersebut. Sekian mungkin penjelasan dari definisi revolusi industri. Selanjutnya ada sejarah revolusi industri yang bertugas disilahkan. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana nih sejarah revolusi industri 1.0. Di revolusi industri 1.0 yang berlangsung pada tahun 1750 sampai 1850, sebelum terjadinya revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, maupun tenaga angin. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita yang ketahui, tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga air dan tenaga angin. Biasanya yang digunakan di penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir angin atau kincir air. Masalah utama dari dua tenaga ini adalah kita tidak bisa menggunakan di mana saja. Kita cuma hanya bisa menggunakan di dekat sumber air atau daerah yang anginnya itu cukup besar gitu loh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rodi. Terima kasih Dimas. Aduh, diam dulu Bu. Diam dulu. Oke. Terima kasih Dimas atas materinya yang bagus sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tahun 1776 James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Nah, mesin uap ini membuat proses produksi itu lebih murah dan efisien. Nah, tidak ada lagi spesifik waktu dan tempat yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebuah mesin uap
ditemukan, yaitu kapal layar berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke tempat tujuan. Sedangkan dengan mesin uap dapat menghemat waktu hampir mendekati 80%. Nah, selanjutnya untuk revolusi industri 2.0 akan dijelaskan oleh teman kami, Delta. Baik, nah tadi kan sudah membahas mengenai revolusi industri 1.0. Nah, untuk revolusi industri 2.0 sendiri itu sebenarnya tidak seterkenal revolusi industri 1.0. Jadi revolusi industri 1.0 ini terjadi di awal abad 20. Nah, sebelum adanya revolusi industri 2.0 ini, produksi memang sudah cukup berkembang, tapi tenaga otot itu sudah tidak banyak lagi digunakan. Nah, jadi pabrik-pabrik pada umumnya itu menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, ternyata ditemukan kendala. Nah, kendalanya apa aja? Nah, ternyata ditemukan adanya kendala transportasi, di mana untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas itu kan pasti butuh transportasi. Nah, jadi sebelum revolusi 2.0 itu, proses perakitan mobil harus dilakukan di suatu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part yang satu ke tempat spare part yang lainnya. Nah, kemudian untuk lanjutan dari revolusi industri 2.0 akan disampaikan oleh Diva. Silakan. Baik, hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi ini dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadikan spesialis cara mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Baik, untuk yang bertugas selanjutnya, silakan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan revolusi 3.0. Pada revolusi industri 3.0 ini yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri ini adalah penemuan mesin yang bergerak yang berpikir secara otomatis. Contohnya yaitu seperti komputer dan juga robot. Di saat ini dunia sudah memasuki era digitalisasi yang sebagian aktivitas yang sebelumnya itu dikerjakan oleh manusia seperti menghitung dan juga menyimpan dokumen yang penting mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi juga bergerak tidak hanya di bidang industri tetapi juga di bidang informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Baik, terima kasih Vivi. Nah, untuk selanjutnya adalah dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan komputer juga semakin cepat. Komputer yang dulunya sebesar ruangan, terus mengecil dengan fungsi yang semakin luar biasa. Saat ini fungsi dari komputer tersebut hanyalah sebagai salah satu perangkat, dan kita mulai memasuki era revolusi industri baru, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, untuk selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Saat ini kita berada di zaman di mana revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Lalu seperti apa sebenarnya revolusi industri 4.0 ini? Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Bila kita melihat kembali revolusi industri 3.0, di mana merupakan titik awal dari era digital revolution yang memadukan inovasi di bidang elektronik dan teknologi informasi, ada perdebatan apakah revolusi industri 4.0 cocok disebut sebagai sebuah revolusi industri atau hanya sebuah perluasan atau pengembangan dari revolusi industri 3.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Terima kasih waktunya. Namun nyatanya perkembangan revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0 sangat signifikan. Sebelumnya tidak pernah ada era revolusi industri 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di industri 4.0.
Di antaranya Internet of Things, Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things. Terima kasih. Nah, jadi ternyata revolusi industri itu perjalanannya sampai dari 1.0 sampai dengan 4.0 ini ternyata ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana hingga akhirnya Indonesia sendiri mampu menerapkan revolusi industri 4.0. Nah, semoga dari penjelasan kami dari kelompok 11 bisa memberikan manfaat untuk para yang melihat video ini agar lebih mengenal lagi mengenai revolusi industri mulai dari 1.0 hingga 4.0. Nah, semoga juga dengan definisi dan juga pemaparan materi ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa industri di Indonesia ini sudah cukup berkembang dengan baik. Nah, sekian dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.